Membuka modulnya. Kalian siapkan modul kalian ya? Sudah dapat modul semua kan? Jadi supaya nggak bolak-balik klik di ini ya, di laptop atau komputer. Dan kalau kalian punya modul kan bisa dibuka-buka, dicoret-coret gitu. Saya buka modulnya di sini. Kemarin kalian di mana ya? Yang ini ya, substitusi nomor 2 ya? Oke. Yang nomor 2. Dari nomor A sampai E, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari nomor 2A sampai E. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau yang mau kalian tanyakan, itu kita akan membahas. Apakah ada? Bu, saya masih nggak ngerti yang E, Bu. Yang mana? Yang E. Yang E, oke. Kita bahas di Word baru ya. Ini saya copy. Saya bikin Word dulu supaya gampang ininya, jelasinnya. Kalau bikin coret-coretan tuh suka lama. Kalau diketik bisa cepat. 11 IPS 2. Integral. IPS, sebentar ya. Oke, kita pindah ke sini. Latihan 1 nomor 2. 2 apa tadi Kenny? Kok Kenny? Leon E ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau kalian dapat seperti ini kira-kira yang jadi U-nya yang mana, Leon? Misal, gitu kan? U yang mana? Siapa yang jadi U, Leon? Apa, Bu? Siapa yang jadi U? 1 min 4X. Ya, yang ini ya. Pangkat 3. Ya. Kok semuanya? Yang dalam kurung aja ya. Nah, ini kita ambil. Dia adalah U. Nah, kemudian kita turunkan ya. U diturunkan. Sebelah kiri diturunkan. Sebelah kanan juga diturunkan. Karena sebelah kiri U, berarti dia menjadi DU aja. Turunan dari 1, ini diturunkan ke 2 ruas. Turunan dari 1 itu 0, ya udah nggak usah ditulis ya. Kemudian turunan dari min 4X pangkat 3. Jadi minnya ikut ya, Leon ya. Jadi turunan dari min 4X pangkat 3 berapa? Diturunkan, Leon. Min 12. 12 X kuadrat X ya. kuadrat. Ya, karena diturunkan. Jadi pangkatnya berkurang 1. Tapi ada DX-nya, jangan lupa ya. Kemudian kita mau cari DX nih. DX itu sama dengan apa, Leon? DX sama dengan DX-nya apa, Leon? Dari persamaan ini. Kalau DU itu sama dengan min 12X kuadrat DX, berarti DX itu sama dengan
Apa kira-kira? Apa? Kira-kira apa? Tebak aja, nanti kalau keliru saya betulkan. Nggak tahu, Bu. Ini loh, dari persamaan ini loh. Ini kan diketahui 1 DU itu nilainya adalah min 12x kuadrat dx. Nah, kalau kita mau mencari 1 dx berarti sama dengan 1/12. DU per dibagi ini per DU. Bukan 1 tapi DU per. Gitu ya. Oh, DU per 12. Betul. Jadi di sini menjadi DU dibagi min 12x kuadrat gitu. Leon? Oke? Paham ya sekarang ya? Oke, Bu. Nangkap. Ya. Jadi ini pasti jadi dibagi. Jadi kalau kita mau mencari 1 dx, oh ya udah ini berarti min 12x kuadrat harus pindah ruas jadi pembaginya DU gitu ya. Jadi di sini selalu kalian dapat kalau misalnya dx-nya itu ada angkanya di depannya, pasti 1 dx itu adalah DU dibagi selalu ya bentuknya. Oke, sekarang kita masukkan lagi ke soal kita. Kita substitusi gitu ya. Maka ini disebut sebagai metode substitusi karena kita mensubstitusikan yang udah kita misalin. Nah ini yang dalam kurung ini berubah menjadi U ya. Karena tadi udah kita misalin. Kemudian dx ini juga berubah nih Leon. Ini hilang. Dx-nya kita ganti menjadi yang ini nih. Nah ini semua kita gantikan ke sini. Nah begitu. Sama dengan, nah sekarang kita coretin yang sama nih. X kuadrat sama X kuadrat ya. Ini karena satu di pembilang, satu di penyebut, berarti kita buang aja nih. Nah, kemudian 2 dibagi min 12. Berarti berapa tuh, Leon? Integral. Angkanya kita pindahkan ke depan ya. Berarti 2 per min 12 itu berapa, Leon? Min berapa? Min 1/6. 1/6. Ya, kemudian di belakangnya adalah U pangkat 5 ya. Ini U pangkat 5. Si Bimo udah join belum, Ken? Belum. Belum berhasil join si Bimo? Belum, Bu. Oke. Si Irene juga belum sehat? Itu belum dibaca, Bu. Oh, belum dibaca. Oke. Nah, sampai ini? Oh, ini si Irene. Sampai ini jelas ya, Leon? Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mengintegralkan nih. Sama dengan integralnya, rumus integral apa? Leon, diingat lagi. Kalau soalnya adalah X pangkat N, maka hasil integralnya adalah A, kemudian gimana, Leon? Per apa? Per N plus 1. Ya, betul. X-nya juga pangkatnya N plus 1 ya. Irene. Terus tambah C, jangan lupa. Ya, Ibu. Udah sehat? Lumayan. Lumayan. Kamu kenapa terlambat join? Tadi apa namanya? Masih loading, Bu. Oh, oke. Bimo. Bim, Halo Bu, udah berhasil join? udah Bu, tadi soalnya
internet rumah mati, jadi harus saya restart dulu tadi Oh, internetnya, Bu. oke. Sekarang udah stabil. Udah, Bu, udah lumayan bisa nih. Oke. Saya bentar. Nah, sekarang berarti ini A-nya min 1/6 ini ya. Berarti di sini menjadi yang atas ini menjadi min 1/6 ini. Saya letakkan di atas. Kemudian yang bawah ini berarti berapa? Per berapa nih, Leon? Min 1/6 per 6. 6. Ya. Kemudian di sini U-nya juga pangkat 6 ya. U-nya di sini pangkat 6. Plus C, jangan lupa. Ya udah. Min 1/6 dibagi 6 berapa, Leon? 1/36. Ya, betul. Jadi min pokoknya nanti di coretan itu kalian bikin seperti ini. Ini berarti 6/1 gitu ya. Nah, berarti pecahan yang atas biarin. Kemudian pecahan yang bawah itu dibalik. Kita jadikan perkalian ya. Berarti jadi 1/6. Nah, seperti ini. Ingat ya. Jadi pecahan yang bawah itu kita balik. Jadi, tadinya 6/1, sekarang jadi 1/6. Kemudian atas dikali atas, bawah dikali bawah. Gitu. Diingat ya, karena nanti di sini akan banyak pecahan. Pecahan dibagi pecahan gitu. Maka kalian harus hati-hati ngitungnya. Nah, min 1/36. U-nya kita kembalikan lagi dari U yang kita misalin tadi. Jangan lupa mengembalikan U-nya ya kalau sudah mengintegralkan. Kemudian U-nya ini kita ganti jadi yang tadi kita misalkan. Masukkan ke sana. Kemudian plus C jangan lupa ya. Karena ini integral tak tentu. Ya udah jadi seperti itu, Leon. Bisa ya? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Apakah ada yang mau bertanya nih? Masih di soal yang nomor 2E. Silakan. Jika ada yang belum jelas. Tidak? Paham? Oke, sekarang kita kembali ke modul kita tadi. Nah, sekarang yang soal dari F sampai J. Mana yang menurut kalian masih perlu dibahas? Soal yang mana? Pokoknya nih, yang U itu adalah yang pangkatnya lebih tinggi ya. Bentuknya lebih kompleks. Yang ini juga jadi U. Yang ini yang jadi U. Yang ini yang jadi U. Ini yang jadi U. Nah, begitu. Bisa ya? Ingat lagi ya? Oke. Sekarang saya mau ambil yang dari nomor 3 nih. Nomor 3 nggak usah lah. Nggak usah ya. Oke. Sekarang kita mau lanjutkan ke nomor 4 dan 5. Nah, ini sebelum kita lanjutkan ke nomor 4 dan 5. Nomor 4 dan 5 itu saya hapus dulu coretannya. 4 dan 5 itu, nah ini seperti ini soalnya. Ini adalah menentukan nilai C-nya nanti. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soalnya dulu. Oh iya. Ini di sini kan ada, nah ini. Setelah integral substitusi, ada integral parsial ya. Nah, integral parsial ini saya tidak akan bahas untuk kalian. Jadi saya stop sampai substitusi aja.
Parsial tuh apa, Bu? Nah, jenis-jenis soal yang seperti ini nih parsial. Seperti nomor 3, terutama yang E dan C ini nih. Bu, karena kenapa dia nggak bisa pakai substitusi? Karena yang mau kita misalkan jadi U, itu ternyata derajatnya lebih rendah daripada yang di luar akar tuh. Nah, ini juga ya. Nah, jadi kita bingung nih, mana yang lebih kompleks? X kuadrat atau X plus 6 di dalam akar gitu kan. Maka hal-hal seperti ini, itu metode substitusi tidak akan bisa dipakai. Dia harus dikerjakan pakai cara parsial. Nah, ini di sini saya tidak akan membahas bentuk soal yang seperti ini. Maka nanti pastikan di soal kalian itu adalah yang pakai substitusi ini ya. U-nya derajatnya lebih tinggi daripada yang di luar. Yang lebih kompleks ya. Yang mau kalian ambil jadi U, itu pastikan derajatnya lebih tinggi daripada yang di luar. Atau maksimal dia pangkatnya sama dengan yang di luar, tetapi dia lebih kompleks. Ada plus 1 atau ada min 1 atau dikali 2 gitu ya. Tapi derajatnya sama. Nah, ini maksimal soal yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan menentukan nilai C ya. Nah, kita lihat contoh soalnya dulu. Ada di mana nih? Nah, ini cara parsial nih. Saya nggak ajarin karena nanti terlalu lama dan relevansinya buat kalian tidak terlalu. Nah, ini saya copy, kita pindahkan ke Word kita tadi. Nah, ini sekarang menentukan nilai C. Nah, misalnya nanti kalian diberikan soal diketahui f aksen X itu adalah 3x kuadrat min 4x plus 4. Untuk nilai X sama dengan 2, fungsi itu bernilai 13. Tentukan fungsi fx-nya. Nah, berarti fx itu selalu integral dari f aksen X ya, karena f aksen X itu adalah turunan dari fungsi fx. Jadi kalau hasil turunan ini kita integralkan, kita naikkan, pasti kita akan ketemu fungsi fx-nya gitu ya. Berarti di sini jawab. Fx itu adalah integral dari f aksen ya. Dx. Jangan lupa ya. Nah, kemudian kita masukkan fungsi fx-nya yang ini ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Copy. Walah. Aduh. Saya pikir udah ke copy, ternyata belum. Ini di copy. Dx. Nah, berarti kita tinggal mengintegralkan nih. Langsung bisa ya. Karena ini yang bentuk paling sederhana. Tidak pakai substitusi tadi ya. Integral dari 3x pangkat 2. Langsung coba hasilnya jadi apa? Esi? Mana Esi? Ya, Bu. Integral dari 3x kuadrat hasilnya apa? Ingat rumusnya apa? Tadi A X pangkat N itu integralnya adalah A per ya N plus 1 ya. Di sini X-nya berpangkat N plus 1 juga. X pangkat 3.
Ya, betul. Saya copy X pangkat 2-nya. Salah. X pangkat 3. Ya, karena 3/3 ya. 3/3 saya nggak tulis langsung. Bisa ya? Kemudian min, yang min 4X ini diintegralin jadinya apa? Sih? Iya, Bu. Integral dari min 4X. Min 1. Min 1. Min 4. A-nya min 4 per 2. jadinya jadinya apa? Dua ya? 2X kuadrat. Iya, Bu. Ya. Kalau saya langsung seperti ini, apakah bisa mengikuti? Langsung apa harus pakai cara? Dan? Langsung gini ngerti, paham nggak, Dan? Nanti 17 lagi, Dan. Astaga. Astaga. Paham nggak nih? Sabar, Bu, dicerna dulu ya, Bu. Mau pakai cara apa langsung? Pakai cara lah, Bu. Oke, ya udah di sini saya tulis 3/3 gini. Paham? Tiga per tiga apa? 2 tambah 1 nih. 2 tambah 1. Kok sama dengan. Yang 2 ini dari mana? Dia dari 4/1 tambah 1. Nah, seperti itu. Integral dari 4 berapa? Gus? Integral dari 4 berapa? Empat per 5, Bu. Integral 4 kok 4/5? 4, Bu, 4. Karena ada X-nya. Ada X yang... Ya, dia 4/0. Salah. 0 ditambah 1, Gus. Iya, 0. X-nya itu berpangkat 0 tambah 1. Kemudian ada plus C-nya. Nah, begitu. Jadi, ini saya hapus dulu coret-coretannya biar enggak. Nah. Jadi, kita punya fx sama dengan, kita rapiin. Ini karena 3/3, ya udah. 1 ya, saya copy X pangkat 3-nya aja. 4 dibagi 2 berarti min 2X kuadrat. 4 dibagi 1 ya udah 4. Ini X-nya angkat 1 ya. 4X plus C. Nah. Paham, Dan? Sabar, iya, Bu. Mencerna dulu, Bu. Bentar. Kamu mencerna mulu. Bu. Oke. Nah, Bu. kemudian ini. Bu, saya mau nanya, Bu. Apa? Boleh. Ini kan apa namanya? min 4/2 kan, Bu. 1 tambah 1. Jadinya kan 2. Terus kalau 2-nya diturunin jadinya 4 dong. 2 kali 2. 2 kali 2 mana? Kok diturunin integral? Eman integral bukan turunan. Oh iya, oke, siap. Ya. Jangan kebalik-balik ya, hati-hati. Nah, ini kalau untuk X sama dengan 2, fungsi fx bernilai 13, itu ini artinya adalah F. Ini kita masukkan 2, nilainya sama dengan 13. Paham ya? Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, kalian harus nangkep, oh ini maksudnya F2 sama dengan 13 gitu.
Nah, kita masukkan ke sana nih. Berarti di sini ini menjadi F2. X-nya semua berubah menjadi 2. Di sini juga 2. Juga 2. Nilainya harus 13. Nah, begini. Maka dari sini kita dapat bentuknya ke bawah aja ya. 2 pangkat 3 berapa? Dan? 8, Bu. Oke, ini 8. Kemudian ini jangan dikali masuk dulu ya, 2-nya ya. Tapi 2 pangkat 2 dulu nih. 2 pangkat 2 dulu, 4 baru dikali 2. 4 dikali 2 itu 8 ya. Min 8, kemudian plus 8 plus C sama dengan 13. Nah, baru dari sini ketemu nih 8 min 8 habis nih, coret aja nih ya. Karena 1 plus 1 min. Nah, habis itu baru yang belum dicoret ini pindah ruas. Jadi C sama dengan 13 dikurangi 8. Jadi sama dengan berapa, Dan? 13 kurang 8. 5. 5. Ya udah 5 tuh C-nya. Kita dapat C. Kalau udah dapat C, kita kembalikan lagi nih ke fungsi sini fx. Jadi fungsi fx sama dengan ini C-nya ganti aja 5. Nah, jadi apakah jelas untuk model soal ini menentukan nilai C? Oh, ini S yang keluar dari Zoom ya? Si Prama belum ada kabar, Kenny? Belum, Bu. Si Prama kemarin juga bilang kalau semalam wifi-nya mati juga. Oh, mau ke McD ya, Bu. Baru inget, Bu. Iya, wifi-nya dia mati, dia harus ke McD dulu buat join. Tapi nggak tahu dia telat bangun apa enggak. Ini jelas ya untuk yang contoh ini ya. Apakah ada yang mau bertanya nih contoh yang satu ini? Nggak ada, paham ya? Sekarang kita akan melanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal berikutnya. Nih. Mana kursornya? Jawab. Nah, perhatikan. Contoh soal yang kedua. Turunan kedua nih, perhatikan. Dia sudah ke turunan kedua. Nah, ini lambangnya Y double aksen ya. Kalau turunan pertama itu, kok keluar? Gara-gara mau admit si Kamila, malah keluar. Kalau turunan pertama berarti F satu aksen ya. Nah, ini turunan pertama. Turunan pertama itu adalah gradien gitu ya, persamaan gradien. Turunan kedua itu ya udah double aksen aja gitu ya. Nah, kemudian dia bilang gini. Kurva melalui titik 1,6 dan gradien garis singgungnya adalah 7. Nah, gradien garis singgung berarti Y aksennya ya, persamaan gradien itu adalah Y aksen. Tentukan persamaan kurva tersebut. Oke.
Sekarang kita pindah ke soal yang kedua. Berarti kita menentukan Y aksennya dulu. Y aksen itu adalah integral dari Y double aksen ya. Integral dari Y double aksen. dx. Karena variabel Y adalah X gitu ya. Variabel fungsi Y itu adalah X. Variabel bebasnya. Berarti integral fungsi Y-nya adalah 6X plus 8. dx. Nah, sama dengan. Kita integralin lagi ya. Diintegralkan bukan turunan ya. Tadi yang 6 dibagi N plus 1 gitu ya. A-nya adalah 6, kemudian 1 plus 1 dibagi gitu ya. Kemudian X-nya pangkat 1 plus 1 juga. Berarti X pangkat 2 langsung ya. Ditambah integral dari konstanta itu langsung aja 8X tambahin gitu ya. Plus C jangan lupa. Berarti kita dapat Y aksennya. Itu sama dengan 6 dibagi 2 berapa? 3 ya. 3X kuadrat plus 8X plus C. Ini adalah persamaan gradien. Garis singgung. Oke. Kemudian diketahui gradien garis singgung di titik 1,6 adalah 8. Salah 7. Berarti ini artinya adalah Y ini saya kasih lambang. Ini Y, aksen ini sama aja artinya dengan F aksen X ya. Jadi fungsi itu bisa dilambangkan Fx, bisa dilambangkan Y, jangan bingung. Nah ini juga saya tulis F aksen X. Nah yang ini berarti pokoknya yang aksen 1 itu adalah persamaan garis singgung. Berarti kalau di titik 1,6 berarti X-nya kita ganti 1, nilainya 7. Kenapa? Karena F aksen 1 itu gradien gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Buat dapat nilai C-nya ya. Berarti di sini 1. Ini juga 1. Nilainya harus sama dengan 7. Nah, kita dapat persamaannya. Mana kursor saya? Berarti ini 1 dikuadratkan dulu, ingat ya. Jangan 3 dikali masuk, tetapi 1 pangkatkan 2 dulu, karena operasi pangkat lebih kuat daripada operasi perkalian. Berarti ini 1 kuadrat 1 dikali 3, ya udah tetap 3 gitu ya. 3 ditambah 8 ditambah C sama dengan 7. Berarti dari sini kita dapat nilai C sama dengan 7 dikurangi 3 dikurangi 8. Sama dengan 7 dikurangi 8 itu min 1. Berarti min 4. Nah, kita dapat C-nya. Nah, kalau udah dapat C-nya berarti kita dapat persamaan Y aksen. Itu adalah C-nya diganti min 4. Nah, kalau sudah,
Sekarang kita mau cari persamaan Y-nya. Persamaan kurva awal ya. Karena yang ditanya adalah tentukan persamaan kurva awalnya apa. Ini adalah fx. Y itu sama dengan fx. Jadi nanti di soal bisa menuliskan Y, bisa menuliskan fx, jangan bingung. Kemudian berarti dia berasal dari integral Y aksen ya. Y aksen dx. Ya udah, tinggal dimasukkan integral dari yang ini kita masukkan. Copy, masuk ke sini. Dx. Nah, tinggal diintegralin sekarang. Integral dari 3x kuadrat. X pangkat 3 ya. Langsung udah bisa dan? Kalau saya langsung menuliskan seperti ini, bisa nggak? Atau harus pakai cara? Ya udah pakai cara biar 2 tambah 1 ya. Plus 8-nya dibagi 2 ya. X pangkat 2. Pokoknya kalau integral itu pangkatnya nambah 1 ya. Kalau belum ada pangkat ya udah dia pasti ada X-nya. Nah, kemudian berarti kita dapat persamaan. Oh, sebentar. Ini kurva melalui ini SI. Kurva melalui titik yang ini nih. 1,6. Ini berarti F1 sama dengan 6 gitu ya. Kalau X-nya diganti 1, nilainya jadi 6. Jadi jangan bingung kalau kalian dapat kurva melalui titik 1,6, ya udah 6-nya itu nilai Y, 1-nya itu nilai X-nya gitu ya. Masukkan ke fungsinya. Y atau Fx sama dengan yang ini. Ini 3/3 ya. Saya langsung ganti jadi X pangkat 3. 8 bagi 2 itu 4. X kuadrat ya. Min 4X plus C. Nah, yang ini menjadi berarti Y-nya kita ganti 6 ya. 6 itu sama dengan, nah sekarang di sini itu semua X-nya kita ganti dengan 1. Yang ini juga 1. Ya sudah, dari sini kita akan dapat nilai C-nya. 1 pangkat 3 berapa? Ya 1 ya, 1 berpangkat berapapun tetap 1. 1 pangkat 2 dulu, ingat ya, 1 pangkat 2 dulu, jangan 4 dikali 1 dulu, nanti beda hasilnya. 1 pangkat 2 itu 1 dikali 4 berarti 4. Min 4 plus C sama dengan 6. Nah, dari sini kita dapat ini 4 min 4 hilang ya. Kita coret aja dulu. Dicoret nggak kelihatan ya coretannya. Nggak ngaruh, ya udah. C sama dengan 6 dikurangi 1 ya, karena 4 min 4 habis nih. Sama dengan 5. Kita dapat C-nya 5. Ya udah, jadi
Jadi persamaan kurvanya adalah yang ini. C-nya diganti 5. Nah, begitu. Apakah paham soal yang nomor 2 ini? Ibu, Ya, silakan. mau di itu Bu, apa namanya? Turunin. Tuh. Man? Mau Bu, diapain? mau print screen Bu. Dari mana? Dari sini? Boleh itu nggak Bu? Apa namanya, dikurangi gitu Bu? Apa namanya? Lupa. Oh, dikecilin biar kelihatan semua. Iya Bu. Segitu? Udah? Masih Bu. Yang ini udah? Udah. Sudah Bu. Bu. Ya, apa? Itu F1 sama dengan 6 dari mana, Bu? F1 sama dengan 6 nih. Kalau kurva melalui titik 1,6 itu artinya X-nya 1, Y-nya 6. Jadi berarti pula F1 sama dengan 6. Paham, Dharma? Oh, ngerti, Bu, ngerti. Oke. Yuk. Silakan, apakah ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak, kita latihan soal. Udah ya? Kita sekarang lihat ke modul kita. Yang ini saya nggak bahas nih. Sebuah bola bergulir pada sebuah bidang datar dengan laju awal. Udah biarin anak IPA aja yang membahas soal kayak gitu ya. Kalian sampai mencari nilai C ini aja. Berarti sekarang nomor 4 dan nomor 5 nih ya. Nomor 6, 7 nggak usah ya. 6, 7, 8 nggak usah. Ini berkaitan dengan anak IPA fisika. Oke, berarti kita tinggal nomor 5, 6. Nomor 4 dan 5. Ya udah habis nih. Yang ini saya juga tidak akan membahas juga nih. Karena parsial juga kita nggak membahas. Nah yaudah, berarti tinggal integral tentu. Berarti materi integral tentu kita udah habis ya. Nah ini untuk nanti ulangan yang bagian kedua nih. Kalian nanti sudah tidak ada C-nya nih. Oke, sekarang kita akan membahas nomor 4 dan 5. Nah ini perhatikan. Nomor 4, A, B, C, D itu aksennya baru sekali ya. Ini turunan pertama nih. Turunan pertama, kemudian nih perhatikan kalau diketahui F2 sama dengan 19, oh ini berarti X-nya 2, Y-nya nilai Fx-nya harus 19. Ini untuk menghitung nilai C ya. Pokoknya yang diketahui X untuk X sama dengan nilai fungsi berapa itu untuk menghitung nilai C. Tentukanlah fungsi aslinya ya, fungsi awalnya Fx-nya itu apa. Jadi C-nya itu harus sudah ketemu. Kemudian yang B, untuk X sama dengan 2, fungsi Fx bernilai 4. Berarti ini F2 sama dengan 4 ya. Yang C udah jelas. Nah, kalau yang D, ini kali pelangi dulu ya. Kalau yang C ini X pangkat 1 per X pangkat 2, ini dinaikkan ke atas dulu. Jadi X pangkat min 2. Yang D dikali pelangi dulu, baru diintegralin gitu ya. Nah, ini F1 sama dengan 10. Nah, yang double aksen itu yang E dan F. Oke, dari A dan D, apakah ada yang kalau satu persatu nanti kalian ada soal yang kira-kira nggak bisa mengerjakan sendiri, bakal mentok itu yang mana? Kita bahas yang itu dulu ya. Oke, nomor 4. Kira-kira soal mana yang perlu dibahas sekarang supaya kalian nanti PR-nya nggak ada yang susah. Yang mana? Nomor A bisa pasti ya. B masih bisa.
Yang Bu, coba Bu. Yang E. Yang E apa yang F? Dua-duanya ya, Hmm? Dua-duanya. Ayo pilih yang E apa yang F? Yang E itu kayak contoh tadi. Yang E itu kayak gini. Yang E itu kayak gini. Pertama cari aksen atau F aksen X. Habis itu tadi F aksen berapa tadi? Itu untuk menghitung C yang pertama dulu. Habis itu baru integralin yang kedua. Itu kalau yang E tadi ya. Nah, saya mau bahas yang F ya. Oke. Nah, ini F aksen min 2 sama dengan 0 itu untuk menghitung C yang pertama. Dari pengintegralan pertama. Kemudian yang ini F min 2 sama dengan 14 itu untuk menghitung C yang kedua, hasil integral yang kedua. Nah, saya mau bahas yang ini ya. Yan, yang F ya. Oke, saya pindahkan ke Word kita tadi. Nomor 4 yang F. Jawab. Ini dikali masuk dulu ya. Jadi fx-nya, f aksen double aksennya. Ini kita kali masuk dulu duanya nih, jadi 12x kuadrat. Kemudian min 2. Nah, baru kita integralin. Kok turun ke bawah? Nah. Kita cari F aksennya dulu. F aksen X itu sama dengan integral dari F double aksen ya. Integral dari F double aksen dx. Nah, baru sama dengan integral dari fungsinya kita masukkan. Dx. Sama dengan. Yuk, Bintang. Hasil integralnya apa? Integralnya, Bu. Itu berarti 12/3 X pangkat 3. Min 2X. 12/3 X pangkat 3. Min 2X plus C. Plus C, oke. Nah, habis itu baru kita hitung nilai C-nya dulu ya. Dua 12 dibagi 3 berapa? 4, Bu. 4x pangkat 3 min 2x plus C. Oke, kemudian. Oh, kok di sini nggak ada F aksen? Oke, berarti ini kita kasih lambang C1 karena kita belum bisa menghitung C yang pertama ya. Kita kasih indeks C1 dan C2 karena tidak diketahui F aksen X-nya berapa gitu ya. Nah, berarti kemudian kita integralkan lagi, kita lanjutkan, kita cari F X-nya dulu. Kita cari Fx, berarti kita integralkan sekali lagi nih. Fx itu sama dengan integral dari
F aksen X. Dx sama dengan, ya udah, integral dari ini ya. Copy, kita masukkan ke sini. Dx sama dengan apa bintang hasilnya? X pangkat 4. Oke, 4/4 ya. Ya, 4/4. X pangkat 4. Terus min? Terus min 2 X pangkat 2. 2/2 jangan lupa. Dan Eh, X pangkat 2. Kemudian plus ini gimana, Bu? Plus C. Plus C doang gitu atau C1 itu konstanta bukan? iya, Bu. Karena dia konstanta berarti anggap kayak min 2 tuh. Integral dari min 2 tadi apa? 2X. Min 2X. Min 2X. Oke, berarti di sini Jadi, menjadi salah. Plus C. Salah deh. Sebentar. C1X ya? Ya. Kemudian plus C2 sekarang. Ya kan? Karena integral yang kedua. Oke. Oke, berarti kita dapat fx fungsinya adalah sama dengan yang ini. Ini saya buang ya, karena 1. Yang ini juga saya buang karena 1. Baru sekarang nih, untuk X sama dengan 0, fungsi fx bernilai min 5. Ini berarti F0 sama dengan 5 ya. Min 5. F0 sama dengan min 5. Berarti ini substitusi ke sana nih. Langsung aja ya. F0 berarti ini X-nya jadi 0. Yang ini juga jadi 0. Yang ini juga jadi 0. Nah, nilainya sama dengan min 5. Nah, dari sini berarti kita dapat nilai C-nya. C2 dulu yang ketemu ya, sama dengan min 5. Paham? Sampai situ? Sekarang sekarang bagian yang kedua. Untuk X sama dengan 2, nilai fungsi fx bernilai 7. Ini berarti F2 sama dengan 7 ya. Sama dengan 7F2. Berarti ini sama, masukkan ke sini ya. Ke fx-nya. Karena bukan aksen ya. Pokoknya gini, kalian harus sadar dia aksen bukan. Kalau bukan berarti kita masukkan ke fungsi yang sebenarnya yang tanpa aksen. Berarti ke sini juga 2. X-nya semua berubah jadi 2. Ini juga 2. C2-nya kita nanti masukkan di sini min 5 ya. Kita langsung ganti min 5 aja karena udah dapat dari persamaan yang ini. Nilainya harus sama dengan 7. Ini ke bawah aja. Berarti dari sini kita dapat min 2. 2/4 berapa bintang? 16, Bu. Oke. 16. 2/2? 4, Bu.
Min 4 plus 2C1 sama dengan 7. Salah. Ada min 5-nya ya. Min 5 sama dengan 7. Dari sini berarti kita dapat ini. 2C1 itu sama dengan 7 dikurangi 16 ditambah 4 ditambah 5. Berapa tuh? 7 dikurangi 16 berapa? Dan min 9. Min 9 ya. Min 9 plus 9, 0 nih. Berarti, oke. Ini berarti kita ada, salah. 2C1 itu sama dengan 0. Berarti C1 0 ya. Kan 0. 0 dibagi 2 ya. 0 dibagi 2 ya 0. Berarti dari sini kita dapat nilai C1-nya itu 0. Sama dengan 0. Oke, jadi persamaan kurva awal adalah yang ini. Kita ganti C1-nya jadi 0, berarti ini buang aja nih. Kemudian C2-nya adalah min 5, berarti ini ganti min 5. Seperti itu jawabannya. Apakah paham? Silakan kalau masih ada yang kurang jelas. Paham ya? Oke, sudah difoto? Sudah dicatat? Sudah selesai? Kita sekarang ke nomor 5. Nomor 5. Mana yang mau ditanyakan? Jadi nanti kalau kalian dapat bentuk dy per dx, jangan bingung ya. Ini lambang turunan, lambang integral. Jadi dy per dx itu sama aja dengan lambang turunan ya. Kok lambang integral? Lambang turunan dari, jadi dy per dx itu sama aja dengan y aksen gitu ya. Bu, kalau yang E dan F gimana Bu? Yang D kuadrat Y per DX kuadrat ini artinya apa? Ini double aksen ya berarti ya? Ini Y double aksen, jangan bingung. Silakan, nomor 5 mana yang mau kalian tanyakan?
Mana yang mau dibahas? 5A boleh, Bu. 5A. Oke. Copy. Kita pindah ke sini. Nomor 5. Siapa mau coba yang nomor 5A? Silakan. Supaya kalau mengalami mencoba, Jalu ya. Yuk, Jalu coba. Kalau mengalami mencoba mengerjakan, pasti kamu mencoba mengerjakan ini, yuk. Bikin annotate. Supaya lebih jelas lagi ya. Ketimbang hanya melihat saya mengerjakan. Ini saya nulis, Bu. Bikin annotate. Jadi ini Y sama dengan, ini kan DY per DX itu kan Y aksen. Ya, Bu. Y sama dengan integral dari Ini gimana dulu, Bu? sama dengan integral dari min 5/4. integral dari 6x dong. Oh, 6x. Yang ini fungsinya. Integralnya mana? Lambang integralnya Jalu. Kok dihapus? Lambang integralnya justru di sini nih, Jalu. Nah, 6x ya? Oh ya. Di depan Y jangan ada integral. Ini saya hapus ya. Nah. DX, ada DX-nya. Ada DX-nya. D-nya kecil, Jalu. Terus ini diintegralin. Nah, terus diintegralin. Hasilnya integral dari 6x apa? 6x 6/2. Ya, tulis. Per 2. X pangkat? 2. Ya. Kemudian? Plus C. Oke. Jangan lupa plus C-nya. Sama dengan plus C. Oke. Terus yang ini artinya apa, Jalu? Titik koordinat ya, Bu. Setengah itu nilai apa? Nilai X. Ya. Min 5/4 nilai? Y. Ya udah, kamu substitusi nanti ketemu nilai C-nya. Cara substitusinya gimana, Bu? Nih, saya tulis dulu ya. Y itu kan tadi kamu ketemu sama dengan 3x kuadrat plus C kan? Ya udah, kamu substitusi ke sini nih. Oh.
Iya. Sama dengan 3 dikali kuadrat. Oke. Nah, terus pakai panah. Sama dengan berapa? Oke. Jadi ini tinggal cari C, Bu. Ya, jadi C-nya berapa? Di sini aja. Sama dengan min 2, Bu. Oke. Terus kamu tulis di sini. Jadi ya. Jadi C sama dengan min 2, Bu. Jangan. Terus apa? Jadi kurva awal min 2. Y sama dengan Y sama dengan min 2. Y yang sama dengan ini 3. Yang mana, Bu? Yang ini yang kamu 3x tulis, kuadrat. C-nya Oh, kamu ya. masukin. Nah. Oh, Y sama dengan 3x kuadrat plus min 2. Oke, ini jawabannya. Tuh, apakah paham? Jelas? Bisa ya? Pokoknya selalu kalian dapat Y tanpa aksennya itu yang mana, itu nanti yang bakal jadi jawabannya ya. Kemudian C-nya itu kalian ganti setelah kalian hitung. Jadi jangan langsung stop setelah dapat C doang ya. Karena yang ditanya adalah persamaan kurva awalnya itu apa sih gitu. Saya cropping dulu. Buat dokumen. Silakan mau membahas yang nomor berapa lagi? Ini saya buang dulu ya coretannya ya. Saya tempel lagi di sini. Nah, ini dia. Yuk, yang mana? Nomor yang mana lagi? Biar PR-nya tinggal yang mudah-mudah. Yang F, Bu. Yang F. Oke. Nomor 5F. Oke. Nomor 5F. Siapa mau coba? Saya bantu.
Albert, mau coba? Nggak yakin, Bu. Ya, nanti saya bantu. Biar kamu tambah paham, ngerti. Oke, Bu. Coba. Bikin annotate ya. Mana tadi? Gimana, Bu? Cara, Bu? Kamu tulis, berarti Y double aksen sama dengan. Maksudnya bikin itu, Bu, apa? Annotate-nya. Bikin apa? Nulis ya? Nulis di screen-nya. Annotate-nya itu di hitam-hitam yang share screen itu, di sebelah kanannya ada tempat yang kamu bisa klik di situ, annotate-nya ada di situ. Dapat? Oh, udah, Bu. Oke. Ini gimana, Bu? Y double aksen sama dengan oke. Yang keluar Bimo sama siapa ya, Ken ya? Bimo wifi mati. Ya, Y aksennya satu aja. Langsung Y satu aksen aja. Sama dengan integral dari Y double aksen. Jadi ini kan double aksen ya. Nah, kita mau mengintegralin yang ini. Berarti Y aksen sama dengan integral dari yang ini nih berarti. Dari min 6, Bu. Integral. Kamu bikin coretan aja. Karena integral nggak bisa diketik. Integral min 6 dx. Min 6 dx. Ya, terus sama dengan ke sini aja. Integral min 6, integral konstanta tadi gimana? Pak, ingat ya? Nih, kita lihat ke sini dulu nih. Nah, ini tadi integral min 2. Ini adalah min 2x tuh. Bisa ya? Oh iya, ingat. Nah, berarti integral dari min 6 adalah Berarti gini kan, Bu? Terus bawahnya dituin. Per berapa? 1 plus 1. Kok 1 per 1? 0 dong. Karena ya, kan 0. kan dia nggak punya X nih. Dia X pangkat 0 nih. Berarti min 6 per 0 plus 1. Kemudian X-nya. X dulu. Mana ber? X dulu. Yang berpangkat 0 plus 1 itu X. X berpangkat 0 plus 1. Kemudian belakang sendiri ada apanya? C, Bu. Plus C, jangan lupa. Oke, berarti dari sini ini adalah Y aksen sama dengan min 6, minnya mana? Oh ya, min 6. Min 6x plus C. Nah, ini adalah namanya persamaan
Kalau Y aksen itu persamaan gradien ya. Oke, berarti kemudian nih, kurva itu melalui titik min 1,2 dan dia gradiennya itu sejajar dengan gradien garis ini. Nah, ini di sini saya bantu nih. Maka dari sini kita cari gradiennya dulu nih, dari garis ini ya. Dari persamaan ini kita cari Y sama dengan. Berarti 8X plus 10 ya. Nah, dari sini ini Y aksennya, ini gradiennya ya, sama dengan itu M, sama dengan 8. Nah, seperti ini. Kemudian dia bilang, kurva, garis singgung, mempunyai gradien 8 di titik ini. Nah, berarti kamu lanjutkan di sini. Berarti gradien itu kan Y aksen nih. Berarti Y aksen di sini nih kamu ganti dengan 8. Kemudian saat X-nya min 1. Nah, di sini kamu masukkan X-nya min 1. Nanti ketemu nilai C-nya. Nah, bikin annotate lagi di bawah sini. Mana tadi? Yuk, lanjutin. X-nya diganti dengan min 1. Plus C. Sama dengan ya, berarti C sama dengan Oke, berarti ini kemudian kamu kerjakan di sebelah sini aja. Berarti kamu dapat, saya tulis ini, Y aksennya itu sama dengan, nah, kamu masukkan yang ini nih. Tapi C-nya nanti diganti dengan 2, gitu. Ya, tulis di sini. X-nya nggak usah, Bu. C-nya aja. Ini min 6X-nya juga ditulis nih. Y aksen sama dengan plus 2. Oke. Nah, sekarang kamu cari Y sama dengan nih. Kamu integralin lagi nih. Integral dari yang ini. Min 6X plus 2 dx. Gitu. Kan tadi Y aksen itu integral dari Y double aksen. Berarti Y itu adalah integral dari Y aksen. Ini berarti kamu bikin lambang integral lagi. Integral, buka kurung. Buka kurung. Min 6X plus 2. Tutup kurung dx. Oke. Udah tinggal sama dengan nih. Integral dari min 6x. Jadinya adalah minnya mana? Ya. Terus integral dari 2 konstanta jadinya plus tetap
2x Betul betul. Tambahin x aja. Kemudian ada plus c-nya, jangan lupa. Oke. Nah, sekarang kamu pakai titik min 1,2 itu buat menghitung c yang di sini. Berarti y-nya itu kamu ganti 2, x-nya kamu ganti min 1. Ini saya tulis dulu di sini. Kurva melalui Oke, ini warnanya saya kasih biru. Oke, terus kamu masukin di bawahnya sini. Y-nya langsung kamu ganti dengan 2. Berarti 2 sama dengan sebentar ya, diselesaikan yang soal ini dulu ya. Habis itu istirahat. Min 3. X-nya langsung diganti min 1, Ber. Buka kurung. Plus 2 kali min 1. Plus C. Ya, berarti 2. Ini kuadratnya. Kurang kuadrat nih, Ber. Min 1 dikuadratin, itu plus, berarti ini tetap min 3, Ber. Kemudian ini min 2, Ber. Plus C. Oke, berarti C sama dengan 2 ditambah 5 ya. Karena min 3 min 2 itu 5. Berarti C sama dengan 2 ditambah 5 berapa? Nah, kamu tulis di sini. Jadi kurva awal adalah Y sama dengan yang ini. Yang ini kamu tulis lagi, C-nya diganti 7 di sini. Y sama dengan, kamu tulis. Muat nggak buat? Muat nabrak garis nggak apa-apa. Kamu pakai warna yang berbeda. Oke. Bisa ya, Bert ya? Saya cropping dulu supaya nggak hilang. Buat diarsipkan sebentar. Berarti soal sisanya itu nanti kalian coba kerjakan ya. Saya stop share.